Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, kali ini saya akan berikan edukasi tentang barang peninggalan kuno, benda bertuah, peninggalan dari kakek buyut. Saudaraku, dulu itu saya dapat dari kakek istri saya, dan barang itu memang peninggalan turun-temurun, saudaraku. Sampai saya itu sudah 4 generasi atau 4 turunan. Dan dulunya itu ya memang barangnya asli turun-temurun. Dan waktu itu memang pernah saya tanya ke kakek, memang barangnya ada namun belum dikasihkan atau diberikan, saudaraku. Namun semenjak saya nikah waktu itu, punya putra, saudaraku ya, punya anak laki-laki, itu barangnya baru diberikan. Dan kata kakek itu barangnya itu bisa digunakan buat media atau sarana keselamatan. Dan waktu itu ditunjukin, saudaraku, ditaruh di pohon pisang itu, ditebas sama, kalau di Jawa itu aret lah. Aret itu sejenis seperti yang buat ngambil rumput itu loh, saudaraku, sabit lah bahasanya. Kalau nggak salahnya, kalau di sini bahasa Jawanya aret. Itu memang tidak apa-apa, saudaraku. Dan setelah barangnya itu diberikan ke saya, itu ternyata jenisnya batu badar. Dan besarnya, saudaraku ya, kurang lebih segini, saudaraku. Ini 2 ros atau dari ujung sini sampai sini, saudaraku. Kurang lebih segini. Dan barangnya masih saya simpan sampai sekarang. Karena barang peninggalan. Sangat bagus sekali. Dan baru kali itu saya istilahnya melihat benda yang benar-benar bagus sekali di testimoni seperti itu. Karena jujur, saudaraku ya, saya punya barang peninggalan itu banyak sekali, dari kakek, dari ibu, dari ayah saya itu ada juga, saudaraku. Namun terus terang, saya pribadi itu tidak pernah menguji coba atau mengetes-tes lah. Karena dulu pesan dari kakek saya itu ya intinya buat keselamatan seperti itu. Namun setelah saya memahami benda-benda bertuah itu memang saya rasakan dari di bawah saja, ya, saudaraku. Itu memang kita bisa merasakannya. Jadi keberanian itu akhirnya timbul gitu loh, saudaraku. Beda bahasanya. Bukannya kita tergantung dengan media itu, bukan, saudaraku. Karena sebuah media itu kan buat sarana atau media. Memang hawanya seperti itu, saudaraku. Kalau barangnya bagus. Makanya bila ada orang bertanya, "Gus, apakah ada benda bertuah yang memang benar-benar top, benar-benar bagus?" Itu ada, saudaraku. Ada. Namun benda-benda seperti itu, saudaraku, itu memang tidak dimaharkan, karena barang turun temurun dari keluarga, saudaraku. Dan ada juga sebagian itu yang saya dapat dari sesepuh-sesepuh, dari guru-guru saya itu, yang memang masih saya simpan sampai sekarang, saudaraku. Memang saya simpan itu ada ya, lumayan banyak sih, karena saya koleksi. Dan sebagian memang dari sesepuh-sepuh, saudaraku, yang banyak
dari memang orang-orang yang ahli di bidangnya. Dan dulu saya juga pernah saudaraku ya, pas waktu ditelepon itu sama ya seorang pemahar, pas waktu itu kan ada sayembara itu loh saudaraku, pas di Jakarta itu kan ditawarin uang berapa itu, 100 juta atau berapa itu, kepengen menguji kekebalan dan sebagainya. Dan waktu itu saya ketawa saudaraku. Karena apa? Karena orang-orang seperti itu saudaraku tidak mungkin dengan kita dicoba soal kebal, saya tidak mempan atau disuntik jarum tidak mempan itu, uang itu begitu mudah kita bawa, itu tidak mungkin saudaraku. Jangankan kok 100 juta, mungkin seandainya orang itu ngasihnya 1 M juga kayaknya enggak begitu mudah kita bawanya. Karena apa ya? Karena orang seperti itu apa ya? Cari konten. Jadi kita nanti ke depannya itu mau dikontenin, mau dibuat cari uang sebanyak mungkin saudaraku. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau soal orang yang nawarin uang saudaraku, itu banyak juga kok saudaraku. Datang ke rumah pengen mari barang. Dan orang yang cari benda seperti itu saudaraku ya, pas datang ke rumah saya itu cukup dites di rambutnya, kalau nggak putus uangnya ditinggal. Tapi kadang benda bertuah itu ada sebagian yang aneh saudaraku. Pas saya cari itu terkadang barangnya tidak ada saudaraku, tidak ada di tempatnya. Padahal benda-benda bertuah seperti itu biasanya saya taruh di dalam kantong atau di tempat penyimpanan itu, namun terkadang tidak ada. Dan kemarin juga ada saudara kita yang dari Malaysia itu kepengen badan besi Lonata yang ada asma Allahnya itu tak cari, ada kalau 3 hari sudah ndak ketemu. Padahal saya ingat saya waktu itu barangnya masih saudaraku. Aneh, memang terkadang ada keanehan seperti itu saudaraku. Ya Allahu alam lah bahasanya. Mungkin barangnya saudaraku yang bahasanya tidak mau ikut atau gimana lah. Namun yang jelas saudaraku, kalau benda-benda bertuah yang asli ori kuno itu memang ada yang benar-benar bagus, itu ada. Namun juga barangnya sangat langka sekali, mungkin seandainya bisa dibilang ya cuma ada kalau sekitar 10% di antara 1000 itu saudaraku. 90%-nya itu ya masih yang biasa-biasa. Namun kalau benda bertuah yang seperti itu sangat langka sekali itu tadi saudaraku, perbandingannya cuma 10%. Dan benda-benda bertuah seperti itu saudaraku itu disimpan orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Jadi tidak asal kita iming-imingi sama uang itu barangnya langsung keluar, itu tidak bakal mungkin. Setahu saya, itu pengalaman pribadi saya. Kita kepengen lihat itu aja nggak bakal dikasih tahu kok saudaraku. Nggak bakal dilihatin bendanya itu, nggak bakal dilihatin. Seandainya dikasih uang Gus, tidak dikeluarkan juga saudaraku. Saya dulu pernah menawarkan kepengen melihat itu zaman dahulu saudaraku. Pernah tak kasih bahasanya buat beli rokok lah, itu sekitar 1 juta lah waktu itu kepengen lihat aja, nggak dilihatin barangnya. Itu sudah ada kalau ya sekitar 18 tahun yang lalu lah itu kejadian itu. Saya pengen lihat aja itu, tak kasih ganti rugi itu nggak dilihatin aku. Namun dengan berjalannya waktu, akhirnya saya sering ke rumah beliau, silaturahmi, akhirnya barangnya malah bisa saya miliki karena saya mahari saudaraku dengan berjalannya waktu. Makanya benda-benda bertuah yang asli ori kuno itu tidak sembarangan untuk mendapatkannya saudaraku, penuh dengan perjuangan. Kalau ditanya soal tuahnya pasti bagus.
seperti itu. Kalau ditanya apa ya, testimoni seperti itu, benda-benda seperti itu sebenarnya tidak buat untuk testimoni, saudaraku, sekedar buat sarana media keselamatan. Namun kalau benar-benar menghadapi musuh seandainya, saudaraku ya, ada yang mau selang satu lawan satu, ya satu bawa senapan lah bahasanya ya, senapan nabi itu, satu bawa senapan nabi, istilahnya gantian menembak atau gantian kita istilahnya membacok lah dengan senjata tajam, satu lawan satu lah, orang satu itu bawa parang, ya satu bawa parang, gantian gitu. Saya berani yakinkan tidak apa-apa, saudaraku, tidak apa-apa. Makanya kadang ada orang yang gembor pengen, mana kalau ada orang sakti, orang kebal, saya tesnya ya diketawain orang, saudaraku. Karena apa? Karena orang seperti itu kan apa ya, sekedar paling di medsos atau di YouTube gitu teriak-teriak. Coba aja kalau orang seperti itu mendatangi orang yang benar-benar punya, saudaraku, pasti nanti akan dibikin nangis, saudaraku. Karena apa? Karena pasti nanti diajak gantian nggak bakal mau, karena dia juga takut mati. Karena mungkin itu tadi, orang itu yang dibacok nggak mempan, gantian orang yang teriak-teriak itu tadi dibacok, takut mati, ya paling nangis. Setahu saya seperti itu, saudaraku. Meskipun orangnya teriak-teriak, ujung-ujungnya nangis, ampun-ampun seperti itu. Karena dulu itu saya sebenarnya sudah sering menghadapi orang-orang yang seperti itu, saudaraku. Sok-sok jago kandang, teriak-teriak di mensos. Setelah ketemu, seperti apa ya? Ya seperti kucing meong-meong gitu. Istilahnya tidak sesuai lah. Tidak sesuai sama bahasanya itu tadi. Oke, saudaraku, mungkin cukup sekian dulu ya edukasi kali ini. Itu tadi ya, saudaraku, benda bertuah yang asli ori itu kalau benar-benar bagus, itu sangat langka, dan barangnya memang benar-benar ada, dan biasanya dimiliki orang-orang yang memang mumpuni dan orang-orang alim. Oke, saudaraku, cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu, salam hormat, saya Gus Edi.